Semuanya, pada malam hari ini merupakan bimbel ujian PPAT hari pertama kita, yaitu materinya mengenai hukum tanah nasional di oleh pemateri kita yaitu Dr. Cahyo Adi Nugroho SMKN. Beliau merupakan dosen atau praktisi hukum di Universitas 17 Agustus Semarang. Sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, izinkan saya sedikit pantun, yaitu makan ketan dibungkus lepat. Rasanya gurih sungguhlah nikmat. Selamat datang di Bimbel Upat, mari kita belajar dengan penuh semangat. Oke, kepada Bapak Dr. Cahyo Adi Nugroho SHMKN, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator kita pada malam hari ini. Selamat bergabung untuk rekan-rekan semua yang pada malam hari ini mengikuti bimbel untuk persiapan ujian PPAT periode tahun 2026. Pada malam hari ini kesempatan yang baik untuk kita menerima materi di hari pertama. Kebetulan saya diberikan amanah untuk mengisi materi berkaitan dengan hukum tanah nasional atau hukum pertanahan nasional, di mana nanti akan saya sampaikan pemahaman singkat materi agraria atau pertanahan untuk persiapan ujian PPAT tahun 2026. Untuk menyingkat waktu, segera akan saya mulai karena tadi profil saya sudah sedikit disinggung oleh moderator kita pada malam hari ini oleh Ibu Novia Betsy. Beliau telah menyampaikan bahwa saya memang kebetulan merupakan seorang dosen dan praktisi hukum. Berkaitan dengan itu, saya juga mengisi perkuliahan berkaitan untuk materi agraria. Segera untuk kita mulai saja di slide berikutnya, Ibu. Baik, untuk hukum pertanahan nasional di Indonesia sedikit rangkuman di awal ini berkaitan mengenai tanah untuk rakyat dikelola dengan adil, dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Sedikit bait tersebut berada pada isi pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau yang sering kita pahami yaitu UU-PA. Di mana nanti di materi saya juga akan memahami berkaitan dengan asas hukum tanah nasional, di mana asas tersebut diantaranya ada asas nasionalitas, asas fungsi sosial, asas keadilan, serta asas kepastian hukum. Di mana nanti akan kita pahami juga berkaitan tentang jenis hak atas tanah. Di antaranya ada hak milik, atau yang sering kita kenal yaitu HM, lalu HGU atau hak guna usaha, HGB hak guna bangunan, lalu selanjutnya ada hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, serta ada hak memungut hasil hutan dan hak lain yang tidak bertentangan dengan UU-PA. Baik, saya selanjutnya untuk materi hukum agraria, ya sedikit nih profil saya, nanti bisa dibaca atau bisa menghubungi saya melalui line telepon atau japri melalui WA atau bisa melalui email. Jika ada pertanyaan lebih lanjut untuk materi berkaitan dengan UUPA atau berkaitan dengan agraria, pertanahan, serta lain sebagainya berkaitan dengan materi ujian PPAT periode kali ini. Baik, untuk pemahaman singkat, nantinya untuk materi pengetahuan umum dan materi pengetahuan khusus bisa kita pelajari. Nanti untuk ujian PPAT sendiri ada dua materi pokok, yaitu materi pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Mungkin rekan-rekan semuanya dalam periode kali ini, mungkin sebelumnya sudah ada juga yang pernah mengikuti ujian di periode sebelumnya, atau di tahun 2024 atau 2023 sebelumnya, di antaranya mungkin sudah sempat mengerti atau sudah sedikit memahami, oh kira-kiranya soalnya ini nih yang akan keluar atau yang sedikit bersinggungan dengan
materi-materi yang saya pelajari seperti itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini untuk rangkuman sedikit materi yang saya akan sampaikan berkaitan hukum tanah nasional, itu termasuk di dalam materi pengetahuan umum, yaitu organisasi kelembagaan Kementerian ATR BPN, serta materi saya yaitu hukum pertanahan nasional. Itu masuk di materi pengetahuan umum. Sehingga nanti rekan-rekan pada malam hari ini dan hari berikutnya akan menerima beberapa materi khusus juga, pengetahuan khusus berkaitan dengan poin hak tanah dan pendaftaran tanah, lalu peraturan jabatan PPAT, substansi materi pembuatan akta PPAT, serta kode etik PPAT. Yang mungkin kesempatan hari berikutnya akan disampaikan beberapa narasumber sesuai bidangnya. Menurut Permen ATR BPN nomor 31 tahun 2016 berkaitan tentang tata cara ujian, magang dan pengangkatan pejabat pembuat akta tanah tertuang di dalam pasal 9. Rekan-rekan semuanya pada malam hari ini kenapa saya tulis di sini bahwa Permen ATR BPN nomor 31 tahun 2016. Karena apa? Terkadang kita terkecoh dan menyepelekan bahwa materi ini atau nomor berkaitan peraturan ini dianggap sepele, tidak akan keluar. Terkadang nanti ada pertanyaan, pasal berapa yang memuat berkaitan tata cara ujian, magang, dan pengangkatan PPAT. Nah, nanti di pilihan ganda hanya tertulis pasal 8, pasal 7, pasal 8, atau pasal 6. Jadi rekan-rekan semuanya, jangan pernah menganggap enteng untuk berkaitan dengan peraturan-peraturan yang tertuang di dalam Permen ATR BPN. Di sini saya sudah rangkumkan di nomor 31 tahun 2016 tentang tata cara ujian, magang, dan pengangkatan pejabat pembuat akta tanah tertuang di dalam pasal 9. Untuk ujian sendiri, dimaksud di dalam pasal 4 huruf D. Diselenggarakan dengan cara manual atau paper based test atau berbasis CBT atau computer based test. Lalu, materi ujian sendiri juga tertuang meliputi hukum pertanahan nasional dan organisasi kelembagaan Kementerian ATR BPN, lalu pendaftaran tanah, peraturan jabatan PPAT, pembuatan akta PPAT, dan kode etik profesi PPAT. Sehingga rekan-rekan semua pada malam hari ini harus memahami bahwa berkaitan dengan ujian, magang, dan pengangkatan PPAT, semua sudah tertuang di dalam bunyi pasal 9. Permen ATR BPN nomor 31 tahun 2016. Selanjutnya untuk mind mapping memudahkan rekan-rekan semua pada malam hari ini karena waktu ujian sudah semakin dekat di bulan Agustus bulan depan dan menghitung hari saja. Untuk mempermudah rekan-rekan pada waktu yang singkat untuk belajar, sudah saya rangkumkan berkaitan bagian-bagian mind mapping ini. Rekan-rekan tidak usah membuka undang-undang yang begitu tebalnya sehingga harus distabilo menggunakan warna-warni. Di sini sudah saya rangkumkan cukup singkat, di mana untuk UUPA sendiri kita ketahui bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berkaitan hukum agraria berdasarkan hukum adat bersandar pada hukum agama, tertuang di dalam pasal 5 UUPA. Landasan utama kita sudah jelas pasti di Undang-Undang Pokok Agraria ini. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tertuang di bunyi pasal 33 berkaitan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat atau seluruh masyarakat Indonesia. Kita ketahui bahwa UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 turunannya yaitu berkaitan dengan hukum pertanahan, di mana bunyi pasal tadi di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga berbunyi di dalam pasal 1 ayat 2 UUPA yang bunyinya juga mendefinisikan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.
ya. Sehingga semuanya itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan seluruh untuk seluruh kemakmuran masyarakat Indonesia. Sudah jelas tertuang di pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 dan pasal 1 ayat 2 UU PA. Nah, sedikit tadi rangkuman di awal, di slide kedua, bahwa ada asas nasional, asas komunal religius, asas kebangsaan, asas kekuasaan negara, asas kemanfaatan, dan asas desentralisasi, dan asas distribusi kewenangan. Kita kupas satu persatu. Tidak usah terburu-buru, karena nanti akan ada sesi tanya-jawab berkaitan materi hukum tanah nasional pada malam hari ini. Di dalam landasan utama kita di Undang-Undang eh, Pokok Agraria, tentu saja berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 juga di pasal 33, bahwa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria mendefinisikan berkaitan asas nasionalitas. Ya, asas nasionalitas di sini nanti untuk definisi atau deskripsi lebih detailnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Jadi di mind mapping ini, ya, untuk peta konsep berpikir kita pada malam hari ini, kita kupas pasal demi pasal, ayat demi ayat. Mengapa demikian? Karena di setiap pertanyaan-pertanyaan nanti, ya, pertanyaan-pertanyaan saat ujian, itu hanya soal singkat dan pilihan ganda angka dalam pasal ini. Sehingga teman-teman jangan sampai bingung, ya. Kita kupas di asas nasionalitas dulu, berkaitan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, definisikan di sini adanya pengakuan hak ulayat, ya, serta ada penetapan dan pemberian hak atas tanah, kewenangan penggunaan tanah termasuk di dalamnya, yaitu meliputi ada bumi, air, dan ruang angkasa, serta ada fungsi sosial dan hak atas tanah, serta kepentingan umum lebih diutamakan. Di situ juga termasuk di dalam bunyi pasal 1 ayat 2 UU PA berkaitan asas komunal religius. Ada juga di asas kebangsaan dan asas kekuasaan negara, saya beri warna biru dan kuning. Ini nanti ada erat hubungannya di slide berikutnya. Kenapa saya beri perbedaan warna di biru dan kuning? Karena asas kebangsaan dan asas kekuasaan negara ini telah diatur bunyi dari pasal 1 ayat 3 UU PA berkaitan hak bangsa. Hak bangsa meliputi yaitu pengambilan kekayaan alam telah diatur di dalam undang-undang serta kepemilikan dan penguasaan tanah dibatasi ya oleh undang-undang juga. Serta hak bangsa sendiri ini persamaan hak pada warga negara Indonesia yang tertuang di dalam bunyi pasal 9 sampai 14 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Bunyinya apa saja? Ini di bawah ini sudah saya rangkumkan di mana bunyi dari persamaan hak pada warga negara Indonesia, bunyi pasal 9 sampai 14 Undang-Undang Pokok Agraria berkaitan diwajibkan mengerjakan atau pengusahaan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Lalu yang kedua, dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Ya. Lalu yang ketiga, segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Jadi dalam bentuk gotong royong ini berkaitan untuk produktivitas dan kemakmuran rakyat sendiri. Sehingga mencegah adanya monopoli, ya. Monopoli di sini yang telah diatur juga di dalam undang-undang kita bahwa kegiatan monopoli ini sangat bertentangan serta untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk di bidang usaha-usaha di lapangan agraria. Dan yang terakhir yaitu berkaitan persamaan hak pada WNI membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan atas bumi, air,
dan ruang angkasa serta kekuasaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan ada asas kekuasaan negara ini merupakan hak menguasai negara yang telah diatur juga di dalam bunyi pasal 2 ayat 1 UU PA dan pasal 2 ayat 2 UU PA. Dan yang berikutnya ada dua asas berikutnya yaitu asas kemanfaatan dan asas desentralisasi dan asas distribusi kewenangan. Slide selanjutnya. Nah, di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mendefinisikan yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah diatur menurut undang-undang untuk peruntukannya yaitu seluruh masyarakat Indonesia demi kemakmuran rakyat Indonesia. Lalu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berkaitan hukum agraria Indonesia atau kita kenal hukum pertanahan, ya. Di sini warna coklat bagian ini berkaitan hukum pertanahan juga juga akan mendefinisikan berkaitan pendaftaran atas tanah, ya. Pendaftaran atas tanah berkaitan adanya hak atas satuan rumah susun, hak atas tanah dan hak tanggungan. Undang-undang ini, nomor-nomor undang-undang ini kita harus pelajari hak atas satuan rumah susun, ya. Satuan rumah susun ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Serta hak atas tanah menurut PP Nomor 40 Tahun 1996 yang meliputi adanya hak kepemilikan atas tanah, ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, ya, hak guna usaha, dan lain sebagainya yang tadi sudah saya sedikit singgung. Dan yang tentu saja mungkin rekan-rekan semua sudah mempelajari berkaitan dengan hak tanggungan juga, ya. Hak tanggungan sendiri juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 berkaitan hak tanggungan serta Peraturan Menteri ATR BPN di nomor 22 tahun 2017 berkaitan SKMHT, ya, hak tanggungan. Lalu di sini Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Ternyata bunyinya juga sama ya Pak ya, definisinya seperti di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oh ya, rekan-rekan semuanya jangan sampai nanti urutan-urutan definisi ini terbalik-balik. Terkadang terkecoh di dalam pilihan ganda nanti bahwa definisinya air, bumi, ruang angkasa, kekayaan alam terkandung di dalamnya. Oh, ternyata ada juga pilihannya ruang angkasa dahulu, ruang angkasa, air, bumi, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Salah semua itu. Yang betul harus urut, yaitu definisi di awal, yaitu urutannya bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, digunakan dan memang untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Mengapa demikian saya tekankan di awal bahwa urutan-urutan ini harus sesuai? Karena semua itu telah tertuang di dalam bunyi pasal yang ada di dalam UU PA. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Untuk materi saya ini nanti akan saya berikan ke moderator. Bisa rekan-rekan pelajari berikutnya untuk materi saya. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi bisa Japri atau email saya. Karena pada kesempatan malam hari ini dengan waktu yang cukup singkat, saya akan jelaskan poin-poinnya saja sesuai dengan materi yang kiranya yang sering dibahas dan keluar saat ujian PPAT. Ya. Jadi di bagian ini tadi saya sudah singgung hukum pertanahan berkaitan pendaftaran tanah. Ada hukum-hukum lainnya yang ragam dalam ragam cabang hukum agraria meliputi hukum pertanian atau perkebunan. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Lalu ada hukum pertambangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ada hukum kehutanan
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 serta putusan MK Nomor 35 garing PUU strip Romawi X garing tahun 2012. Lalu ada hukum tata ruang yang juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Serta ada juga ragam cabang lainnya hukum lingkungan, hukum bangunan, hukum perairan dan kelautan, serta hukum udara. Mengapa saya tuliskan rinci kecil-kecil di bawah ini untuk undang-undangnya? Karena agar rekan-rekan semuanya nanti tidak usah mencari detail demi detail dalam lembar demi lembar di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, karena poin-poin di sini saya harapkan semoga untuk mempermudah rekan-rekan semuanya untuk mempersingkat waktu dalam belajar sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Selanjutnya, ya, baik di dalam hak bangsa dan menguasai negara, tadi di mind mapping awal kita, mengapa Pak Joy sampaikan ada asas kebangsaan dan asas kekuasaan negara. Mengapa juga kok saya beri warna biru dan warna kuning? Oleh karena itu, di sini sudah saya bagi menurut bagian warna biru dan kuning, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU-PA di dalam punya pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, serta pasal 2 ayat 2. Kita bahas dulu di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3. Mengapa demikian? Kita lihat skema atau bagan di hak bangsa terlebih dahulu. Sesuai dengan bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mendefinisikan bahwa bumi, air, dan eh, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan kegunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, di dalam pasal ayat 1 dan ayat 2 UU-PA, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan meliputi tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa meliputi tadi bumi, air, ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Sehingga hak bangsa ini poinnya adalah seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, ya, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya, merupakan hak bangsa rakyat Indonesia. Ya, sudah jelas di dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Saya sudah beri stabilo warna merah ini. Yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Itu adalah keyword atau kunci dari hak bangsa. Menurut pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 1 di dalam bunyi UU-PA ini. Ya, itu untuk hak bangsa. Lalu bagaimana dengan hak menguasai negara? Hak menguasai negara ini ada 3 bagan berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan, menentukan dan mengatur serta menentukan dan mengatur di sini. Di bagian ketiga ini rekan-rekan harus bisa memahami satu persatu dari bagian ini. Mengapa demikian? Karena ada kata kuncinya, ya. Di bagian yang pertama mengatur dan menyelenggarakan berkaitan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan berkaitan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Ya, telah diatur di dalam berkaitan dengan hukum pertanahan, hukum perairan, hukum udara, hukum kehutanan dan hukum pertambangan. Itu untuk mengatur dan menyelenggarakan berkaitan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya. Bagaimana dengan bagian yang kedua dan ketiga, Pak? Ternyata kok sama menentukan dan mengatur. Oh, tidak. Kita harus cerna kalimat di isi bagian 2 dan 3.
Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Ya, dia menentukan mengatur hubungan antar orang-orang dengan bumi, ya, air dan ruang angkasa. Sedangkan untuk bagian yang ketiga, mengapa beda dengan yang kedua? Yang ketiga yaitu menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatannya. Perbuatan hukum yang berkaitan mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Kita bahas dulu untuk yang kedua. Tadi menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa berkaitan pendaftaran tanah, pemberian hak atas tanah, pemberian HMRS atau hak milik rumah atas satuan rumah susun, lalu pemberian hak tanggungan, pemberian hak lain berkaitan hak tanggungan, hak sewa, hak pemakaian atau hak pinjam, dan lain sebagainya. Itu loh yang dimaksud dengan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Ya, harus bisa memahami kalimat. Jadi nanti rekan-rekan saat ujian dibaca soalnya dulu. Atau kalau bingung, yang dimaksud oleh pertanyaan tersebut apa, lalu dicerna pilihan gandanya. Ini termasuknya jawaban ini nanti untuk pertanyaan ini tuh cocok tidak. Dibaca minimal 2 sampai 3 kali. Jangan terus menyepelekan, oh satu kali saja ternyata saya sudah pasti yakin jawabannya itu. Tidak. Dibaca 2 sampai 3 kali kalau memang waktunya mencukupi. Ya. Lalu yang ketiga, bagian berkaitan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa berkaitan jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, pemasukan ke dalam perusahaan, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik atau HPL. Lalu pemberian hak tanggungan dan SKMHT serta sewa menyewa, pinjam pakai, serta pelepasan hak atas tanah. Sehingga yang di bawah ini, yang saya panah hijau-hijau ini, yaitu sedikit penjelasan berkaitan contoh praktis di dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau rekan-rekan hanya membaca 3 bagian yang di dalam kotak ini tanpa ada contoh konkret atau realita di dalam kehidupan masyarakat kita berkaitan dengan definisi ini, nanti akan eh, istilahnya orang Jawa itu ngerambiang atau masih mengawang-awang di dalam pikiran, ini nanti prakteknya bagaimana konkretnya dalam realita ini loh. Sudah Pak Cahyo rangkumkan di bawah ini dari definisi bagian 1, 2, dan 3 ini berkaitan hak menguasai negara. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Slide berikutnya berkaitan dengan asas nasionalitas, asas komunal religius, dan asas kebangsaan atau hak bangsa pada Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, di dalam kotak bawah ini, kenapa Pak Cahyo tadi di awal sudah tekankan definisi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta bunyi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU-PA. Oke, kita bahas dulu yang pertama di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di poin yang pertama, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu, poin yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Lalu yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dalam pasal ini diatur dalam undang-undang. Inilah bunyi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Poin pentingnya yang saya stabilo warna merah ini, jadi rekan-rekan harus memahami definisi dan urutan dari definisi ini. Oke, lalu bagaimana dengan bunyi di UU PA Pak Cahyo? Dalam bunyi Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi bahwa ayat 1, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, ayat 2, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi itu tadi adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Lalu ayat 3, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termaksud di dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang sifatnya abadi. Seperti itu, ya. Jadi rekan-rekan semuanya harus memahami berkaitan dengan asas nasional, asas komunal, religius, dan asas kebangsaan atau hak bangsa pada Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Lalu di dalam pasal 1 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Pokok Agraria, di ayat 4 dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Lalu bunyi dalam pasal 1 ayat 5, dalam pengertian air, ya, meliputi termasuk baik perairan, pedalaman maupun laut di wilayah Indonesia. Dan bunyi dari pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut dalam bunyi pasal ayat 4 dan ayat 5 dalam pasal ini. Oke, untuk mempermudah sudah saya beri kotak ini. Kenapa dari awal saya sudah sampaikan dan saya garis bawahi berkaitan urutan dalam menjawab dan pilihan ganda nanti dalam definisi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta bunyi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Definisinya yaitu bumi, air, serta ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Berkaitan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai terbalik ya rekan-rekan. Semuanya bahwa nanti di pilihan ganda ternyata ada pilihan ganda yang menyebutkan terlebih dahulu yaitu ruang angkasa, lalu air, lalu bumi. Itu salah. Jadi mohon dicermati nanti pilihan gandanya akan diacak ya, mungkin jawabannya seperti itu. Mungkin rekan-rekan yang sudah berpengalaman di ujian periode tahun sebelumnya pasti sudah menyiapkan trik dalam memilih jawaban untuk lebih jeli lagi, lebih teliti lagi. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, asas kekuasaan negara pada Undang-Undang Pokok Agraria yang diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang sesuai dengan atas dasar ketentuan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, di mana hal sebagaimana yang telah dimaksud di dalam bunyi pasal 1, ya, bunyi pasal 1, ya, berkaitan definisi dengan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Jadi bunyi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan pada titik keywordnya yaitu yang perlu digarisbawahi yaitu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Untuk slide-nya bisa di next.
Sehingga yang saya stabilo warna merah ini pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sudah jelas pasti definisi dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria berkaitan dengan asas kekuasaan negara. Ya. Jadi rekan-rekan semua tidak usah menghafalkan panjang lebar. Oh, ternyata pasal 2 ayat 1 intinya yaitu asas kekuasaan negara yang saya stabilo warna merah berkaitan dengan definisi tersebut yaitu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Sudah jelas pasti itu merupakan asas kekuasaan negara. Tertuang dalam bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu bagaimana Pak dengan hak menguasai negara? Bahwa tadi di pasal 2 ayat 1 berkaitan dengan asas kekuasaan negara. Lalu untuk pasal berkaitan dengan hak menguasai negara, tertuang dalam definisi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Berkaitan hak menguasai dari negara yang telah dimaksud dari asas kekuasaan negara sendiri dalam bunyi pasal ayat 1 tadi, pasal 2 ayat 1. Pasal ini memberikan wewenang untuk yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan keperuntukannya, penggunaannya, persediaan dan pemeliharaan berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Next. Nah, untuk yang B, menentukan dan mengatur antara hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Lalu yang C, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Tadi sudah saya uh, buatkan skema tadi yang berwarna kuning, ada 3 bagan, yaitu ini, ya, hak menguasai negara. Definisinya ini, sehingga tidak perlu saya definisikan panjang lebar lagi untuk menyingkat waktu. Karena di mind mapping kita di awal tadi sudah saya ulang-ulang. Karena di slide ini intinya juga sama saja. Ini hanya definisi yang dideskripsikan saja dari skema atau bagan yang berwarna biru dan kuning di awal tadi. Berkaitan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, bunyi dalam Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3 serta Pasal 2 Ayat 2. Itu ya rekan-rekan semuanya. Setelah kita mempelajari hak menguasai negara dan hak kekuasaan negara, selanjutnya ada di pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang berkaitan dengan asas kemanfaatan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Di mana dalam bunyi pasal 2 ayat 3 ini wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara sendiri diatur dalam pasal 2 ayat 2 juga ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Mengapa demikian? Untuk fungsinya demi kemakmuran rakyat Indonesia yang artinya berkaitan untuk kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan. Ya. Sudah pasti itu adalah bunyi dari pasal 2 ayat 3 UU PA berkaitan asas kemanfaatan. Digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana dengan asas desentralisasi dan asas distribusi kewenangan dalam Undang-Undang Pokok Agraria? Itu telah diatur di dalam bunyi pasal 2 ayat 4 UU PA berkaitan pelaksanaan dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Sekadar diperlukan atau tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Mengapa saya tekankan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku? Karena sifatnya fleksibel, kita harus mengacu juga dalam peraturan pemerintah. Jikalau memang peraturan pemerintah telah diubah dan telah diatur kembali, diperbarui, sehingga asas desentralisasi dan asas distribusi kewenangan ini sangatlah fleksibel pelaksanaannya. Sehingga dalam bunyi pasal 2 ayat 4 ini,
Pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Ya, karena asas desentralisasi dan asas distribusi ini tidak bisa dipukul sama rata. Ya, karena harus sesuai dengan ketentuan dan menurut ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Ya, seperti itu untuk asas desentralisasi dan tadi berkaitan dengan asas distribusi kewenangan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, bagaimana Pak dengan pengakuan hak ulayat? Kita sudah menginjak ke pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Dalam hak ulayat sendiri diatur di dalam bunyi pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam bunyi pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus demikian rupa sehingga sesuai ya untuk kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sehingga pengakuan hak ulayat ini juga harus melihat bagaimana dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Ya. Lalu untuk penetapan dan pemberian hak atas tanah. Nah, ini sangat kompleks karena berkaitan hak atas tanah sendiri juga nanti akan dibahas di materi selanjutnya, di pertemuan hari berikutnya, sehingga nanti bisa ditanyakan lebih kompleks lagi dengan narasumber berikutnya. Namun, pada kesempatan pada malam hari ini saya akan prolog terlebih dahulu bagaimana berkaitan penetapan dan pemberian hak atas tanah berkaitan dengan hak pertanahan nasional. Tertuang di dalam bunyi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam bunyi pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah di dalam permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepadanya dan dipunyai oleh orang-orang. Ya, tentu saja itu adalah kepemilikan berkaitan baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Ya. Di dalam skema selanjutnya berkaitan hukum agraria, hukum pertanahan dan pendaftaran tanah. Hukum agraria sendiri dan hukum pertanahan dan pendaftaran tanah di sini sudah saya berikan skema berkaitan dengan landasan utama kita mempelajari berkaitan hukum pertanahan. Tentu saja hukum agraria yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi pasal di pasal 33 ayat 3 yang di awal tadi sudah kita singgung berkali-kali, serta telah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 berkaitan hak bangsa dan hak menguasai negara. Definisi di awal tadi berkaitan bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ya, bumi kita lihat dulu. Menurut skema yang warna coklat dan saya beri panah ke samping. Berkaitan bumi tadi berkaitan ada tanah, hukum pertanahan dan pendaftaran tanah. Ya. Dalam pendaftaran tanah ini yaitu ada pendaftaran tanah pertama kali dan perubahan data pertanahan. Ya. Pendaftaran tanah pertama kali dibedakan menjadi dua, ada sistematik dan sporadik, serta perubahan data pertanahan berkaitan peralihan atas hak dan pembebanan hak dan lain sebagainya. Sehingga dalam materi pendaftaran tanah ini, nanti ada dua perbedaan berkaitan dengan pendaftaran tanah pertama kali dan perubahan data pertanahan. Ya. Lalu bagaimana Pak dengan tabel yang warna kuning ini? Hak menguasai negara. Berkali-kali sudah saya tekankan dari poin 1, 2, dan 3 dalam asas menguasai negara.
mengatur dan menyelenggarakan peruntukannya berkaitan dengan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, lalu menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukumnya mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, skema di sebelah kanan ini berkaitan hak menguasai negara. Ada asas hukum, ada pengakuan atas hak ulayat, penetapan dan pemberian hak atas tanah. Nah, di bagian sebelah kanan ini, poin 1, 2, dan 3, bisa rekan-rekan pahami berkaitan mengatur dan menyelenggarakan peruntukannya. Itu berkaitan dengan tanah negara dan hutan, lalu hak ulayat juga. Ya. Lalu selanjutnya ada menentukan dan mengatur hubungan hukum antar orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Ya, itu berkaitan dengan hak atas tanah, ya, hak guna air, dan ada juga hak ruang angkasa. Sama halnya seperti di poin 3, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Sehingga jangan sampai bingung bagaimana pendaftaran tanah ini berkaitan dengan hukum agraria. Ya, landasan utama kita jelas pasti di tabel warna merah ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya di dalam pasal 33 ayat 3 berkaitan bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperuntukkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Saya ulang-ulang kembali seperti bunyi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, bunyi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang definisinya sama seperti pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya, untuk pendaftaran tanah sendiri berkaitan pensertifikatan tanah, tadi sudah sedikit saya singgung berkaitan dengan sistematik dan sporadik. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut berkaitan dengan pendaftaran tanah atau pensertifikatan tanah dengan narasumber berikutnya di hari kedua. Ya, selanjutnya untuk next kita bahas sejarah pendaftaran tanah berkaitan next lagi berkaitan dengan hak pertanahan nasional. Sejarah pendaftaran tanah ini rekan-rekan harus ketahui berkaitan dengan tahun-tahunnya. Mengapa demikian? Di sini sudah saya berikan panah warna hitam yang di tengah ini. Ya, kapan terbitnya atau kapan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria? Rekan-rekan harus hafal tanggalnya di tanggal 24 September tahun 1960. Sehingga diperingati sebagai Hari Agraria. Ya. Bagaimana dengan 17 Agustus tahun 1945, Pak? Di sini kita masih mengenal atau kita masih memahami berkaitan dengan hak adat dan hak barat. Ya, di mana di bawah ini sudah saya rincikan berkaitan hak atas kepemilikan atau hak agendum, aircraft, hostal, atau konsesi atau sewa, hipotek, dan lain sebagainya. Ya, ini ya. Karena di tahun sebelum lahirnya UUPA, kita ketahui, kita kenal adanya hak adat dan hak barat. Sehingga setelah sejarah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, barulah terbit ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA, serta ada PP Nomor 10 Tahun 1961 pada tanggal 23 Maret tahun 1961 lahirlah ya bagaimana struktur atau bagaimana birokrasi berkaitan tata cara pendaftaran tanah. Menurut Permen Agraria nomor 10 tahun 1961, nah di sini
berkaitan apa? Tentang PPAT, ya, pejabat pembuat akta tanah, serta diatur di dalam Permen Agraria nomor 11 tahun 1961 berkaitan apa? Bentuk akta PPAT. Semua itu bisa saya pastikan harus dipelajari. Karena apa? Di pertanyaan pertama, pertanyaan ujian nantinya pasti akan muncul kapan lahirnya ini peraturan berkaitan dengan PPAT. Peraturan berkaitan bentuk akta PPAT diatur di mana toh? Diatur di dalam permen mana toh? Nomor berapa dan tahun berapa? Seperti itu rekan-rekan. Lalu di tanggal 24 September tahun 1980 lahirlah Perpres nomor 32 tahun 1979 di tanggal 8 Agustus tahun 1979 berkaitan batas waktu konversi hak barat. Nah, di tahun inilah di mana konversi hak barat itu harus segera dikonversikan. Contohnya seperti hak agendem, aircraft, Opstal, konsesi, dan hipotek lainnya ini harus segera dikonversikan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pokok Agraria yang telah berlaku di Indonesia merupakan landasan utama dalam pendaftaran tanah menurut PP nomor 10 tahun 1961. Loh Pak, bagaimana kalau di zaman sekarang ternyata eh, belum dikonversikan Pak atau masih memegang sertifikat atau memegang surat atau pencatatan berkaitan masih kepemilikan hak barat atau masih hak agendem. Silakan nanti segera diubah atau dikonversikan karena itu sudah tidak berlaku lagi menurut apa? Undang-Undang Pokok Agraria. Karena bisa saja itu tanah tersebut diambil alih atau kepemilikannya menjadi milik negara. Malah repot. Jadi nanti rekan-rekan semuanya apabila masih memiliki tanah yang ternyata surat tanahnya atau suratnya tersebut belum sesuai dengan peraturan Menteri Agraria yang sesuai dengan landasan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, segeralah diubah daripada nantinya di kemudian hari ternyata tidak bisa digunakan. Seperti itu. Lalu di periode selanjutnya di tahun 97, di tanggal 8 Juli tahun 1997 menurut PP nomor 24 tahun 1997, tanggal 8 Juli lahirlah kembali peraturan terbaru berkaitan pendaftaran tanah yang sebelumnya diperbarui dari peraturan PP nomor 10 tahun 1961 diperbarui di tanggal 8 Juli tahun 1997 PP nomor 24 tahun 97 ya berkaitan dengan pendaftaran tanah. Lalu berkaitan dengan peraturan pelaksanaan pendaftaran tanah telah diatur juga di dalam peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 1998 ya. Lalu peraturan Menteri ATR BPN di nomor 14 tahun 2018 berkaitan izin lokasi dan Perkaban nomor 8 tahun 2012 berkaitan akta PPAT. Sejarah-sejarah ini rekan-rekan harus pahami, harus mengerti lah, tidak harus dihafal karena saya rasa untuk teknik menghafal membuat rekan-rekan semuanya semakin pusing. Lalu di tahun 98 pada tanggal 5 Maret, menurut PP nomor 37 tahun 98, lahirlah peraturan berkaitan jabatan PPAT. Ya. Lalu di tahun 2016 tanggal 27 Juni PP nomor 24 tahun 2016 ya, perubahan dari PP nomor 37 tahun 98 mengatur kembali berkaitan jabatan PPAT. Kenapa saya beri panah putih ke bawah? Ya, ini juga jabatan PPAT di tahun 2016 sendiri, dari perubahan PP nomor 37 tahun 98, jabatan PPAT sendiri ini juga mereka memiliki kewenangan mengatur berkaitan ini. Ya, menurut panah putih ke bawah ya. Ada PPH final dan ada BPHTB. Seperti itu rekan-rekan semuanya.
bisa dipahami untuk tahun, tanggal, bulan berkaitan dengan sejarah pendaftaran tanah, hak atas tanah, serta konversi hak atas tanah, serta kePPAT-an dan PPH dan BPHTB. Seperti itu. Ya. Untuk menyingkat waktu lebih eh, dalam materi selanjutnya berkaitan dengan hak-hak dalam hukum agraria, kita langsung loncat ke dalam bunyi pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, di sini ada hak atas kepemilikan rumah susun, ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai dan hak sewa. Ada juga hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam bunyi pasal 53. Lalu bagaimana dengan pasal 16 ayat 2? Ayat 2 di sini adalah hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 sebelumnya ya. Berkaitan ialah hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, lalu hak guna ruang angkasa. Lalu di poin H tadi yang di dalam pasal 16 ayat 1 yang termasuk dalam hak-hak lainnya, yaitu 1, 2, 3 ini. Di sebelah kanan ini sudah saya rangkumkan berkaitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 berkaitan dengan hak tanggungan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 ya atas hak milik atas satuan rumah susun atau HMSRS. Lalu hak kepemilikan bangunan gedung. Lalu PP nomor 103 tahun 2015 junto Peraturan Menteri ATR BPN nomor 39 tahun 2017 berkaitan hak pakai atas satuan rumah susun. Tadi ada hak milik, lalu ada juga hak pakai atas satuan rumah susun. Lalu hak lainnya diatur di dalam PP nomor 8 tahun 1953 junto Permen Agraria nomor 9 tahun 1965, junto Permendagri nomor 4 tahun 1974 junto Permendagri nomor 1 tahun 1977, junto PP nomor 112 garing tahun 2000, junto Peraturan MNA nomor 4 tahun 98, junto MNA nomor 9 tahun 99, junto PP nomor 27 garing tahun 2014 berkaitan hak pengelolaan. Jadi untuk hak-hak lainnya di situ ada hak tanggungan, hak milik atas satuan rumah susun, hak kepemilikan bangunan gedung, hak pakai atas satuan rumah susun serta hak pengelolaan. Jadi hak dalam hukum agraria ini dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria sudah saya buatkan juga dalam tabel selanjutnya. Next. Ini hanya untuk mempermudah rekan-rekan dalam membaca definisi dari slide sebelumnya. Dari bunyi pasal 16 pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Di skema ini yang berwarna biru lalu ke bawah ini ada hijau, kuning, dan merah. Saya harapkan untuk hak menguasai negara dan hak bangsa sendiri sudah bisa memahami dari slide-slide sebelumnya. Serta termasuk hak wilayah dan tanah negara. Ya, next. Serta di bagian ini berkaitan dengan hak milik atas satuan rumah susun dan juga ada hak pakai. Ya, dalam skema ini kita pelajari saja dalam undang-undangnya. Untuk dasar hukum dari hak milik dari atas satuan rumah susun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, junto PP Nomor 103 garing 2015, junto Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 29 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021. Rekan-rekan semuanya harus bisa mengerti aturan dari kepemilikan hak milik satuan rumah susun atau HMRS. Dalam skema ini, di atas ini sudah saya rincikan undang-undang, nomornya, tahunnya, seperti itu ya. Sehingga saya harapkan untuk di pilihan ganda nantinya tidak bingung untuk memilih jawaban yang lebih tepat dan
jawaban yang dianggap benar. Ya. Selanjutnya kita akan pelajari berkaitan pengalihan atau pelepasan serta pembebasan hak atas tanah yang berkaitan dengan perseorangan dan badan hukum. Next, next. Selanjutnya, nah, dari skema ini nanti ada pengalihan hak atas tanah di tabel warna hijau dan pelepasan atau pembebasan hak atas tanah. Bagian tadi sebelumnya kita di slide sebelumnya juga sudah memahami berkaitan pelepasan atau pembebasan hak atas tanah, berkaitan pengalihan hak atas tanah sendiri, meliputi ada jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, pemasukan ke dalam perusahaan, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak milik. Nantinya semua akan dicatatkan atau pencatatan peralihan haknya atau yang sering kita kenal berkaitan dengan balik nama. Itu berkaitan dengan perseorangan. Bagaimana dengan badan hukum? Jikalau dalam badan hukum terdapat pelepasan atau pembebasan hak atas tanah, harus sesuai dengan pertimbangan teknis dari ATR BPN atau Kantah dari Kepala Kantor Pertanahan. Lalu akan didaftarkan di aplikasi menurut USS di izin lokasi terlebih dahulu. Di USS lalu nantinya akan terjadi transaksi jual beli yang menggunakan akta PPAT. Lalu pelepasan hak atas tanahnya berdasarkan dengan akta PPAT atau surat pelepasan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Selanjutnya akan dikeluarkan permohonan haknya. Berbeda dengan perseorangan tadi, jikalau pencatatan peralihan hak atau yang sering kita kenal dengan balik nama, selanjutnya bisa meminta persetujuan langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota. Berbeda dengan badan hukum, namun dengan badan hukum ini sendiri untuk permohonan haknya harus melewati tahapan berikutnya, diantaranya adanya panitia pendaftaran tanah. Ada 3 panitia berkaitan dengan panitia pendaftaran tanah untuk pelepasan atau pembebasan hak atas tanah oleh badan hukum. Untuk panitia A berkaitan untuk hukum atau untuk berkaitan dengan kepemilikan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik atas satuan rumah susun, itu untuk panitia A. Lalu bagaimana untuk panitia B? Untuk panitia B berkaitan dengan hak guna usaha. Lalu untuk panitia C hanya berkaitan dengan tanah telantar dan sengketa tanah. Jikalau 3 panitia tersebut sudah sesuai dengan eh, prosedur yang berlaku berkaitan dengan permohonan hak, nantinya akan dikeluarkan berkaitan untuk pengukuran tanah. Ya, untuk tanah dibuatkan surat ukurnya. Setelah itu direkomendasikan panitia untuk penerbitan SK hak atas tanahnya. SK hak atas tanah tersebut meliputi tadi, ya sesuai dengan panitia A, panitia B, dan panitia C. Nah, di tahapan berikut ini selanjutnya sama seperti yang perseorangan. Nantinya akan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya akan didaftarkan, ya, di dalam buku tanah atau yang berkaitan dengan surat ukur tadi, sehingga akan diterbitkan sertifikatnya, ya, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pakai atas satuan rumah susun. Untuk tanah yang warna hijau atau rumah susun itu nanti akan berwarna pink sebagai alat bukti yang kuat, ya. Jadi jangan sampai salah. Pak, bagaimana kalau yang berlaku saat ini ternyata kok menggunakan sertifikat elektronik? Hanya 1 lembar. Nah, meskipun 1 lembar tersebut itu juga akan berwarna warna hijau dan warna pink. Untuk warna hijau sendiri itu berkaitan dengan tanah, ya, kepemilikannya. Lalu untuk yang warna pink berkaitan dengan satuan rumah susun. Merupakan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Next. Next. Nah, sedikit saya singgung berkaitan PPAT dan akta PPAT. Mengapa demikian rekan-rekan pada malam hari ini saya kenapa kok menyinggung berkaitan pejabat pembuat akta tanah dan akta PPAT? Karena dalam hukum pertanahan nasional, erat hubungannya berkaitan dengan PPAT dan akta PPAT yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998.
serta PP nomor 24 tahun 2016 Junto Perkaban nomor 1 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2009. Itu mengatur semua berkaitan dengan PPAT. Meliputi PPAT ada apa saja? Ya, PPAT ada PPAT sementara, PPAT khusus, dan PPAT pengganti. Di pilihan ganda jangan sampai salah. Urutannya juga harus jelas. Harus urut sama. PPAT itu adalah diantaranya meliputi ada PPAT, PPAT sementara, PPAT khusus, dan PPAT pengganti. Semua sudah jelas sesuai dengan yang saya warna merah di atas ini, PPPP-nya ini, ya. Dari tugas ini semua PPAT ini dia akan membuatkan apa? Menghasilkan apa? Ya ini, yang kuning, akta PPAT. Loh Pak, akta PPAT ki apa saja toh Pak? Yang eh, dihasilkan oleh PPAT itu akta PPAT-nya apa saja? Ya ini menurut Perkaban nomor 8 tahun 2012 meliputi akta PPAT, ada akta jual beli, tukar menukar, berkaitan dengan hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik, lalu hak tanggungan, serta surat kuasa membebaskan atau membebankan hak tanggungan. Lalu ada PPh final berkaitan dengan akta PPAT ini dan juga ada BPH-TB. Setelah itu rekan-rekan bisa dipahami. Lalu untuk kewenangan mempergunakan tanah termasuk tubuh bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam pasal 4, 5, dan 6, ya, Undang-Undang Pokok Agraria, tadi sudah jelas bahwa urutan-urutan dari bumi, air, ruang angkasa, serta yang terkandung di dalamnya adalah milik rakyat Indonesia. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah, karena saya sedikit menyayangkan apabila akan muncul 1 sampai 3 pertanyaan yang erat hubungannya dengan definisi-definisi dari pasal 4, pasal 5, pasal 6 dalam Undang-Undang Pokok Agraria hanya sebatas definisi bumi, air, ruang angkasa yang terkandung di dalamnya, serta kekayaan yang ada di dalamnya merupakan untuk rakyat, kemakmuran rakyat Indonesia. Jangan sampai salah. Karena itu bisa muncul 1 sampai 3, bahkan bisa sampai 5 pertanyaan dalam satu definisi pertanyaan yang sama. Namun dibuat 5 pertanyaan yang berbeda-beda. Itu ya rekan-rekan. Baik, untuk menyingkat waktu berkaitan dengan itu untuk slide selanjutnya, next saja. Slide 35 saja. Ibu moderator. Di dasar hukum saja, saya tekankan di dasar hukum. Next. Nanti ukuran-ukuran tanah ya, di dasar hukum. Untuk ukuran tanah nanti, rekan-rekan bisa baca dari materi slide saya ini, bisa dipelajari, bisa direfleksikan dengan bank soal yang rekan-rekan sudah miliki. Ya, saya rasa rekan-rekan pada malam hari ini sudah memiliki banyak bank soal berkaitan dengan itu. Nanti bisa materi saya ini bisa menjadi bahan untuk menjawab. Ya. Sebelum saya akhiri, di sini saya akan mendeskripsikan sedikit berkaitan dasar hukum yang sering digunakan saat ujian nanti berkaitan dengan hak tanah nasional. Tentu saja landasan utama tadi saya sering bahas dan sering saya ulang-ulang terus, ulang-ulang kembali berkaitan dengan pasal 33 Undang-Undang tahun 1945. Lalu UU-PA di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, ya. Pendaftaran tanah. Nah, ini pendaftaran tanah PP nomor 24 tahun 1997. Lalu untuk satuan rumah susun di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011. Lalu berkaitan hak tanggungan ya, HT. Sering sekali HT ini nanti keluar juga di beberapa soal saat ujian. Jikalau rekan-rekan di sini, eh, saya sedikit merasa dari sebagian mayoritas rekan-rekan pasti
sudah melaksanakan atau sudah menempuh magang di kantor BPN, ya. Silakan dipelajari, silakan direfleksikan apabila rekan-rekan memperoleh materi dari apa? Kantor BPN, kantor bertanahan berkaitan hak tanggungan. Mengapa demikian? Pengalaman dari soal-soal ujian tahun 2023, tahun 2024 ternyata banyak membahas berkaitan dengan hak tanggungan. Betul atau betul rekan-rekan yang mungkin sudah pernah mengikuti ujian di tahun tersebut. Baca kembali bang soal tersebut dan pahami berkaitan dengan hak tanggungan yang telah diatur di dalam bunyi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Ya, terkadang saat soal ujian nanti berkaitan dengan hak tanggungan itu adalah refleksi dari pekerjaan rekan-rekan saat magang di kantor pertanahan tersebut. Ya, jangan asal magang masuk pagi pulang sore ikut kerja sesuai perintah saja, tapi tidak memahami makna apa yang rekan-rekan kerjakan atau yang rekan-rekan lakukan saat magang. Karena fungsi dari magang tersebut bukan hanya datang absen melakukan pekerjaan, rekan-rekan di situ juga belajar. Rekan-rekan magang di situ memperoleh materi yang nantinya akan direfleksikan saat rekan-rekan bekerja di dunia nyata untuk memiliki kantor sendiri menjadi seorang PPAT. Nah, ini pelajari hak tanggungan, ya. Lalu ada hipotek yang telah diatur di dalam KUH Perdata, lalu jaminan fidusia juga di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Baik, untuk materi pada malam hari ini berkaitan dengan hukum pertanahan nasional, saya rasa cukup Ibu Moderator. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator, Ibu Novia Betsy. Baik, terima kasih Bapak Dr. Cahyo Adinugroho atas pemaparan materinya. Rekan-rekan nanti bisa lanjut untuk membaca slide dari Bapak Dr. Cahyo. Mungkin rekan-rekan sebelum kita lanjut materi soal, ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya pada kolom komentar di chat. Silahkan. Mungkin Sambil bisa saya juga Ibu bisa bertanya melalui chat WA saya juga tidak masalah. Mungkin jika berkenan, apabila dalam kolom chat ini rekan-rekan mungkin merasa bingung mau menanyakan apa atau mungkin ingin bertanya dari beberapa materi-materi soal yang sudah rekan-rekan pelajari. Monggo bisa ditanyakan di dalam sesi tanya jawab malam hari ini. Tidak usah based on PowerPoint saya. Boleh menanyakan perihal-perihal lain berkaitan dengan hak atas tanah, berkaitan dengan hukum pertanahan nasional. Monggo. Saya buka sesi untuk tanya jawab sebelum nanti ada pertanyaan sedikit dari saya yang akan dibacakan oleh moderator. Terima kasih. boleh silahkan yang ingin bertanya, boleh eh, chat di kolom komentar atau juga kalau misalnya pertanyaannya lumayan panjang, boleh WA pribadi ke Bapak Dokter. Oke, sambil saya ini mau buka itu ya, latihan soalnya. Oke, jika belum ada yang bertanya, kita bahas latihan soal-soal terlebih dahulu. Oke, saya bacakan soalnya, nanti rekan-rekan boleh menjawab di kolom chat ya. Oke, soal yang pertama mengenai hukum tanah nasional. Nomor satu,
Dasar konstitusional yang menjadi landasan hukum tanah nasional Indonesia adalah A. Pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. B. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. C. Pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. D. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945. Pada jawab C, Bapak Dokter. Betul, untuk jawabannya C, berkaitan dengan landasan atau dasar konstitusional telah diatur di dalam pasal 33 ayat 3. Oke, baik. Ya, Nomor satu jawabannya C. ya, betul. Nomor dua, tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah A. Menyatukan hukum pidana agraria. B. Mewujudkan unifikasi hukum agraria nasional. C. Menghapus hukum adat. D. Menghapus hak ulayat. Nomor dua, rekan-rekan pada jawab bravo, Bapak. Betul, dengan jawaban B yang dimaksudkan dengan mewujudkan unifikasi hukum agraria nasional dan menggantikan dualisme hukum agraria warisan kolonial. Ya, seperti itu. Jawabannya adalah B. Oke, nomor dua jawabannya bravo. Nomor tiga, hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 UPA memberikan kewenangan kepada negara untuk A. Memiliki seluruh tanah di Indonesia. B. Mengatur peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan tanah. C. Menjual tanah negara kepada masyarakat. D. Mengalihkan seluruh tanah kepada pemerintah daerah. Rekan-rekan pada jawab bravo, Bapak. Betul, jawabannya adalah B. Oke, jawabannya adalah bravo nomor tiga. Sekarang nomor empat. Asas yang menegaskan bahwa setiap hak atas tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat disebut A. Asas nasionalitas. B. Asas domain. C. Asas fungsi sosial tanah. D. Asas individualisme. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Yang betul, Bapak Jawabannya Dokter. adalah C. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga penggunaannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Oke, nomor 4 jawabannya C. Nomor 5 hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh adalah A. Hak pakai, B. HGB, C. Hak milik, D. Hak guna usaha. Pada jawab C, rekan-rekan. Betul sekali. Oke, nomor 5 jawabannya C. Nomor 6 subjek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah A. Bahan hukum asing, B. Orang asing, C. Warga negara Indonesia, D. Perusahaan asing. Pada jawab C, Bapak. Ya, pada prinsipnya adalah jawabannya C. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Oke, baik. Nomor 6 jawabannya C. Nah, sekarang nomor 7. Peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan hak atas tanah dan pendaftaran tanah pasca Undang-Undang Cipta Kerja adalah APP 24 tahun 97, BPP 18 tahun 2021, CPP nomor 40 tahun 96, DPP 24 tahun 2016. Ada yang jawab Bravo, ada yang jawab Delta, Bapak. Yang betul, Bravo. PP nomor 18 tahun 2021 menjadi regulasi utama mengenai hak atas tanah, hak pengelolaan, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah setelah adanya perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi jawabannya adalah Bravo. Oke. Undang-Undang Cipta Kerja juga terbitnya tahun 2020-an, jadi cari yang terbitnya PP-nya setelah tahun 2020. Oke, lanjut. Nomor 8, sertifikat elektronik diterapkan pemerintah terutama untuk A. Menghapus sertifikat lama, B. Mempermudah transaksi jual beli, C. Meningkatkan kepastian hukum dan keamanan data pertanahan, D. Menghapus peran PPAT. Pada jawab C, Bapak. Betul sekali.
C jawabannya. Meningkatkan kepastian hukum dan keamanan data pertanahan. Oke, lanjut. Nomor 9, pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai peralihan hak atas tanah adalah A. Notaris, B. Camat, C. PPAT, D. Kepala Desa. Pada jawab C. PPAT. Ya, Gimana Bapak? betul Hmm, sekali C, PPAT. Oke. Oke, nomor 10. Hak guna bangunan pada prinsipnya diberikan paling lama A. 20 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, D. 35 tahun. Pada jawab C. 30 tahun, Bapak. Ya, untuk jawabannya adalah C karena hak guna bangunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, jawabannya nomor 10 C. Nomor 11. Hak guna usaha diberikan terutama untuk kegiatan A. Industri, B. Pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, C. Perdagangan, D. Perumahan. Pada jawab Bravo, Bapak. Jawabannya adalah Bravo. Oke, nomor 11 jawabannya Bravo. Nomor 12, hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang A. Disahkan DPR, B. Masih ada serta sesuai perkembangan masyarakat dan kepentingan nasional, C. Telah bersertifikat, D. Diakui kepala desa. Pada jawab Bravo, Bapak. Betul, karena untuk jawaban Bravo, pengakuan hak rakyat bergantung pada kenyataan masyarakat hukum adat. Karena masih ada dan pelaksanaannya sendiri tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Seperti itu ya. Jawabannya adalah Bravo. Oke, lanjut nomor 13. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau disingkat PTSL bertujuan A. Menambah penerimaan pajak, B. Mempercepat sertifikasi seluruh bidang tanah, C. Menghapus letter C, D. Menghapus hak milik. Pada jawab Bravo, Bapak. Ya, karena untuk jawaban Bravo, PTSL sendiri bertujuan mendaftarkan seluruh bidang tanah secara sistematis agar tercipta kepastian hukumnya. Seperti itu ya. Oke, jawabannya Bravo. Nomor 14, tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya dapat ditetapkan sebagai A. Tanah adat, B. Tanah negara, C. Tanah terlantar, D. Tanah ulayat. Pada jawab C, Bapak. Betul, Charlie. Untuk jawabannya adalah tanah terlantar. Mengapa demikian? Karena tanah yang sengaja tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Itu ya, jawabannya adalah Charlie. Oke. Peraturan nomor 15, peraturan pemerintah yang mengatur penertiban kawasan dan tanah terlantar adalah A. PP nomor 20 tahun 2021, B. PP nomor 18 tahun 2021, C. PP 21 tahun 2021, D. PP nomor 19 tahun 2021. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, Bapak. Ayo, jangan sampai terkecoh dengan PP nomor 20 atau PP nomor 21. Sudah saya tekankan berkaitan dengan penertiban kawasan dan tanah terlantar. Sudah cukup jelas diatur di dalam jawabannya A, PP nomor 20 tahun 2021. Oke, nomor 15 jawabannya A. Nomor 16, bank tanah dibentuk untuk A. Menghimpun dana pertanahan, B. Menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, ekonomi, dan pemerataan, C. Menghapus hak milik, D. Menentukan harga tanah. Pada jawab Bravo, Bapak. Betul. Jawabannya adalah Bravo untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, ekonomi, dan pemerataan. Oke, nomor 17, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam A. UU nomor 2 tahun 2012, B. UU nomor 5 tahun 1960, C. UU nomor 23 tahun 2014, D. KUH Perdata. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, Bapak. Alfa, jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Ya, Oke, jawabannya nomor 17 A.
Sekarang lanjut nomor 18. Salah satu fokus kebijakan pertanahan Indonesia pada tahun 2026 adalah A. Penghapusan PTSL, B. Digitalisasi layanan pertanahan dan percepatan sertifikasi, C. Penghapusan PPAT, D. Penghapusan hak milik. Pada jawab Bravo, Bapak. Baik, untuk jawaban nomor 18 adalah B, berkaitan dengan digitalisasi layanan pertanahan dan percepatan sertifikasi. Mengapa demikian? Karena sejak tahun sebelum 2026 sendiri, di tahun 2025, pemerintah kita sudah memprioritaskan berkaitan layanan digitalisasi untuk layanan pertanahan, berkaitan untuk percepatan sertifikasi dan peningkatan kualitas data pertanahan. Sehingga di tahun 2026 ini pemerintah kita sudah fokus ya kebijakan pertanahan Indonesia itu berkaitan digitalisasi dalam pelayanan pertanahan. Jadi jawabannya adalah Bravo. Oke. 18 jawabannya Bravo. Lanjut nomor 19. Salah satu upaya pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah adalah A. Mengurangi jumlah sertifikat, B. Memperkuat digitalisasi data dan koordinasi penegakan hukum, C. Menghapus sertifikat elektronik, D. Mengurangi pendaftaran tanah. Pada jawab Bravo, Bapak. Ya, betul. Jawabannya adalah Bravo, memperkuat digitalisasi dan pemberantasan mafia tanah ya. Sehingga bertujuan untuk pemberantasan mafia tanah yang dilakukan demi untuk penguatan sistem digitalisasi ini. Ya, rekan-rekan, sehingga jawabannya adalah Bravo. Oke. Jawabannya Bravo. Nomor 20. Tujuan utama penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah A. Menambah objek pajak, B. Menambah kepastian dan pelindungan hukum, C. Menentukan harga pasar tanah, D. Menentukan batas wilayah desa. Pada jawab Bravo, Bapak. Ya, untuk jawabannya adalah Bravo dari tujuan utama penyelenggaraan pendaftaran tanah sendiri yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Oke, baik. Dengan berakhirnya sesi latihan soal, juga berakhir sesi hari pertama. Rekan-rekan, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh chat di kolom komentar. Ini tumben ini, soalnya Bapak Dokter lagi gampang-gampang ini. Iya, untuk refleksi saja pada malam hari ini, mungkin rekan-rekan kan sudah banyak bang soal untuk belajar, sudah pusing, materinya sudah tumpuk-tumpuk. Karena di sesi batch 5 ini, saya rasa rekan-rekan ini sudah cukup deg-degan ya, nervous ya rasanya ya. Wah, tinggal menghitung hari, mau ujian gitu ya. Ini ada pertanyaan Bu, moderator, saat ujian berapa total soalnya Pak? Ya, silahkan dipelajari. Soalnya itu tidak sampai 200. Karena dengan eh, durasi waktu yang tidak lama, ya kurang lebih 120 menit atau sekitar 2 jam. Jadi nanti diperhatikan ketentuan dan tata tertibnya ya. Jangan lupa tata tertibnya. Mengapa demikian? Pak Cahyo sampaikan tata tertibnya. Jangan membuang-buang waktu pengerjaan yang hanya demi membaca soal 3 sampai 5 kali yang dirasa jawabannya sulit. Lewati saja dulu, kerjakan yang lebih mudah. Karena apa? Jawaban salah juga minus ya Ibu moderator ya. Ya, Nanti akan ada tips dan triks dari eh, tim Bimbel UPAD tahun 2026 batch 5 pada malam hari ini. Silahkan nanti tanyakan ke tim panitia bagaimana tips dan triksnya, apakah akan diberikan. Seperti itu ya oleh pihak panitia. Terima kasih. Seperti itu penjelasan dari saya. oke baik. Rekan-rekan, nanti kita juga ada bank soal, boleh nanti kita share juga di grup dan juga tips dan triknya. Pak, ini ada yang tanya lagi terkait batas kewenangan pemberian hak atas tanah untuk WNA. Baik, untuk rekan Gilang Kurniawan, pada malam hari ini saya tekankan kembali, siapa sih pemilik terkuat atau peraturan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta UU PA sendiri? Siapa sih pengaruh atau siapa sih yang berhak memiliki tanah di negara Indonesia?
Tentu saja yang berhak untuk memiliki tanah di Indonesia berkaitan dengan sertifikatnya juga pemilikan hak atas tanah sendiri, yaitu warga negara Indonesia. Sehingga apabila timbul pertanyaan terkait batas kewenangan pemberian hak atas tanah untuk WNA, untuk saat ini belum ada aturan konkret atau aturan yang cukup jelas menjelaskan berkaitan kepemilikan tanah oleh WNA. Ya, karena hukum tanah nasional kita mengatur bahwa kepemilikan tanah Indonesia sendiri, tanah nasional yang sah dan yang memang berlaku menurut undang-undang ya hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. KTP Indonesia. Berarti itu, Nggih. Semoga penjelasan dan jawaban saya bisa dimengerti dan dipahami. Jikalau kurang berkenan, nanti bisa dibaca kembali menurut undang-undang yang berlaku. Seperti itu, rekan Gilang dan rekan-rekan lainnya. Semoga penjelasan saya pada malam hari ini tidak membuat bingung, tidak membuat nervous atau deg-degan untuk menghadapi ujian pada periode tahun 2026 ini. Ya, dan ada pertanyaan selanjutnya dari rekan Gilang, apakah ada pengaruh juga di sesi ujian tiap harinya? Bagaimana saya kembalikan ke rekan moderator saja. Monggo. Ada pengaruh di sesi tiap ujian, maksudnya gimana? Kalau misalnya pagi, siang, malam tetap perhitungan nilainya tetap sama. Nanti di-share cara menghitung nilai atau rumus perhitungan nilai. Nanti itu ya di-share ya slide-nya ke grup nanti atau lihat di YouTube-nya Notaris Indonesia itu sudah pernah dibahas judul judul subtitle YouTube-nya itu tips dan trik ya. Itu cara ngitung nilai ujian, minusnya berapa, plusnya berapa, itu ada semua di sana. Oke, sebelum saya tutup pada sesi satu malam hari ini, saya mau pantun dulu. Pagi hari memetik selasih, bunga diikat memakai pita. Dengan ikhtiar dan doa yang bersih, semoga rekan-rekan lulus UPAD sesuai cita-cita. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Saya Novia Betsy Clarissa dan Bapak Dr. Cahyo Adinugroho undur pamit pada malam hari ini. Semoga rekan-rekan sukses semua bisa lolos one shot dan yang mengulang semoga dimudahkan dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.